Forum Purnawirawan Prajurit TNI baru-baru ini mengeluarkan pernyataan sikap yang mengejutkan, yakni mengusulkan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Pernyataan ini ditandatangani oleh ratusan purnawirawan dari berbagai matra TNI, termasuk Jenderal Laksamana dan Marskal. Mengapa Wapres Gibran justru diuntungkan dengan manuver para purnawirawan ini? Simak ulasannya sesaat lagi. Ada kabar mengejutkan, eh, para purnawirawan jenderal, beberapa di antara mereka itu meminta agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu diganti. Ini tentu saja bisa kita analisis, kita bisa cermati dari beberapa perspektif. Tentu saja sebagai ilmuwan kita bisa mengatakan bahwa itu bukan perkara mudah. Secara konstitusional, pergantian presiden dan wakil presiden itu bukan perkara gampang gitu ya. Konstitusi sudah menegaskan ketidakgampangan pergantian itu. Tapi bukan itu soalnya. Ini kita mesti baca juga dari kacamata politik bahwa ini adalah tindakan politik gitu ya. Terlepas dari bisa tidak bisa, rumit tidak rumit, sulit tidak sulit, complicated tidak complicated ya dari kemungkinan itu dilaksanakan, diselenggarakan, itu pergantian itu bukan itu soalnya, tapi lebih secara politik. Politik kita harus baca ini merupakan tindakan politik. Maka ketika Purnawirawan Jenderal itu mengeluarkan sikap. Sikap itu disampaikan dalam satu forum atau cukup dibocorkan ya pada satu channel tertentu, itu kan sebenarnya tindakan politik gitu ya. Tentu saja tindakan politik itu punya political interest atau kepentingan politik. Apa yang menjadi kepentingan politik di balik tindakan itu? Tentu saja ada banyak hal yang kita bisa baca ya. Misalnya satu, selama ini kan sudah banyak lah saya kira komplain atau grievance, keluhan, eh, apa namanya, orang yang melihat problematik naiknya Gibran sebagai wakil presiden. Itu dimulai proses di Mahkamah Konstitusi yang dinilai tidak etis dan seterusnya. Itu pasti memantik apa namanya, memantik perhatian dari para purnawirawan jenderal ini. Kalau mereka tidak memberikan perhatian pada isu ini, ya justru kebangetan gitu ya. Karena sesuatu yang fundamental bagi pemerintahan kita gitu ya. Kemudian ada sesuatu yang problematik secara etik, dan kalau para purnawirawan jenderal yang dididik untuk menjadi seorang patriot, ya, lalu tidak mengambil tindakan atau sikap politik apapun, itu justru agak aneh gitu ya. Maka kalau ada aspirasi untuk kemudian mengganti wakil presiden sebagai aspirasi politik, itu sesuatu yang sah-sah saja menurut saya. Itu sesuatu yang bisa kita eh, baca sebagai sebuah kewajaran di dalam alam demokrasi. Pertanyaannya kemudian, apakah ini diorkestrasi? Ya mungkin saja ini diorkestrasi oleh purnawirawan jenderal yang memiliki kekuasaan yang lebih besar atau punya kepentingan politik terselubung gitu ya, yang bisa dengan mudah sebenarnya mencari apa namanya, mencari tindakan politik lanjutan ketika aspirasi politik ini mendapat tempat di ruang publik. Jadi kalau kita baca ini sebagai cek ombak politik, saya kira ya sah-sah saja untuk kita sebut ini cek ombak politik gitu. Siapa yang mengorkestrasi? Pasti orang-orang atau purnawirawan jenderal ya dalam konteks yang sangat khusus yang punya kepentingan politik besar untuk kemudian meletakkan isu ini di ruang publik, menghadirkan ini di ruang publik. Pertanyaannya kemudian apakah ini mendapatkan tempat? Nah, itu barangkali yang kemudian bisa ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan politik yang lain. Kalau gagasan ini, gagasan untuk mengganti wakil presiden misalnya, yaitu tidak terlalu mendapat dukungan ya dari publik, dari elit, ya kemudian bisa dengan gampang ini dibaca sebagai uh,
apa namanya aspirasi politik angin lalu saja dari para purnawirawan jenderal. Tapi kalau gagasan ini membesar dan kemudian menggelinding sebagai sebuah aspirasi politik, lalu menjadi aspirasi politik elit dan kemudian mendapat dukungan dari apa namanya publik, ini pasti akan ditindaklanjuti dengan agenda-agenda politik selanjutnya. Jadi saya eh, melihat bahwa tindakan politik yang dilakukan oleh purnawirawan jenderal ini ya bukan semata-mata sebagai aspirasi politik, tetapi bagian dari satu agenda politik yang terselubung untuk melakukan cek ombak dari konfigurasi politik yang berkembang hari ini. Saya kira yang paling bisa kita soal ya dari bagaimana Gibran itu sesungguhnya menampilkan dirinya di ruang publik, dia kan selalu berhadapan dengan situasi di mana sentimen publik pada dia itu selalu negatif gitu ya. Nah pertanyaannya kemudian apakah dia bisa menampilkan dirinya di hadapan narasi publik yang dibuat oleh elit, termasuk oleh para tetua ini, para sesepuh purnawirawan jenderal ini. Ini sesuatu yang penting saya kira untuk kita analisis ya. Jadi kalau Gibran itu di hadapan publik ya pada umumnya grassroots netizen dan sebagainya dia bisa masa bodoh gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dia merespons apa namanya tuntutan atau aspirasi lah paling tidak ya dari purnawirawan jenderal untuk mengganti dia. Ini kan aspirasi politik yang juga harus direspons dari para tetua ini, dari para senior citizen lah kalau kita letakkan mereka sebagai warga negara atau apa namanya dari para patriot lah kalau kita melihat bahwa yang apa namanya sering mencitrakan diri sebagai patriotis tulen itu adalah tentara gitu ya. Ini kan satu satu narasi yang harus direspons dan Gibran dalam konteks ini tampaknya dia tetap acuh tak acuh ya dengan narasi itu. Dia tetap dengan apa namanya upaya untuk menampilkan dirinya sebagai dirinya as he is gitu ya dan termasuk dalam video itu ya, video giliran kita itu kan sebenarnya tidak spesifik apa namanya bisa kita korelasikan dengan munculnya aspirasi politik dari para purnawirawan jenderal itu gitu ya. Tapi menurut saya ini pasti dibatin betul oleh Gibran ya. Saya tidak tahu langkah politik apa gitu ya. Karena kalau kita bicara soal publik secara umum gitu ya, eh, saya melihat Gibran ini kan cenderung ya cuek saja dengan aspirasi yang muncul. Ya jangankan soal misalnya pelanggaran etika, soal fuhu wafa itu kan dia cuek saja gitu ya. Eh, Dan bahkan dia lebih cuek dari adiknya dalam konteks itu gitu. Tidak memberikan respons yang apa namanya luar biasa lah saya kira ya yang berkaitan dengan fenomena di kalangan publik. Tetapi ketika muncul aspirasi di tingkat elit dan purnawirawan jenderal yang sepenuhnya itu kepentingannya adalah kepentingan politik negara gitu ya, bukan politik kekuasaan, itu sesuatu yang pasti dibatin betul sama Gibran. Dan kalau kita menggunakan apa namanya ya kuota otak-atik gatuk gitu ya dengan video yang dia buat itu dan kemudian disampaikan itu sebenarnya bisa bisa kita baca sebagai salah satu respons dia bahwa dia itu layak sebagai wakil presiden kira-kira begitu jadi ngapain ada aspirasi untuk mengganti saya itu layak gitu bukan bukan saja seperti yang dikembangkan oleh publik selama ini yang selalu menuduh uh, dia atau saya ya dalam konteks wapres nih. Menurut saya sebagai orang yang melanggar etika, sebagai wapres karbitan, sebagai uh, anak haram konstitusi ya bukan
apa namanya, bukan soal-soal itu yang kemudian menjadi concern dia. Dia kemudian berusaha untuk menghadirkan diri sebagai wapres yang layak gitu ya, meskipun dikemas dalam konten yang pesan substantifnya itu lebih ke untuk generasi muda sebenarnya. Iya, dari sisi psikologi politik itu, ya kita tahu lah, di Indonesia ini kan sebenarnya ada kecenderungan untuk publik itu memberikan empati yang besar kepada mereka yang dizalimi gitu. Kira-kira begitulah. Maka ketika dia membuat video itu kan sebenarnya itu bagian dari kapitalisasinya itu, ya bagian apa namanya, kapitalisasinya dalam bentuk gitu ya, meletakkan dirinya sebagai, ya dalam tanda petik, korban dari manuver politik orang tua, kira-kira begitulah. Maka ketika dia kemudian lebih banyak merangkul generasi muda, konteksnya itu sebenarnya gitu. Ini saya sedang di saya sedang dikuyok-kuyok oleh para tetua, kira-kira begitulah. Sehingga ya kecenderungan dia untuk mendapat insentif politik dari manuver orang-orang sepuh ini, ya mungkin gitu ya. Karena dia dalam konteks itu seperti ya menjadi korban dari manuver politik orang tua. Tetapi soal gap generasi itu juga bisa jadi satirnya Gibran juga gitu ya. Tentu saja para pemilih orang-orang yang sudah selesai dari sisi usia gitu ya. Mereka pernah wirawan, mereka sudah pernah tugas, mereka sudah tua dan tua banget gitu ya. Dan kalau kemudian Gibran itu lebih banyak berbicara untuk anak muda, kan pesan terselubungnya adalah ya ayo ini era kita. Mereka-mereka itu apa namanya, ya sudah lewat eranya. Era mereka itu era ketika mereka masih aktif, dan sekarang ngapain mereka itu cawe-cawe, kira-kira begitulah. Itu pesan yang barangkali juga bisa dibaca sebagai pesan terselubung dari video yang disampaikan oleh Gibran kepada anak muda dalam konteks itu. Jadi ada soal dia memposisikan diri sebagai uh, korban dari manuver politik orang tua gitu, tapi dia juga bisa menyampaikan sesuatu kepada orang muda bahwa ya ini era kita gitu. Dan dua-duanya menurut saya kapital politik yang menguntungkan bagi Gibran, baik dalam posisi dia sebagai korban dari manuver orang tua gitu, maupun dia yang bisa mengcounter orang tua, para purnawirawan itu dengan merangkul anak muda melalui pesan substantif di video itu. Ya, secara politik ya, terutama dari sisi politik kekuasaan, apa yang dilakukan oleh para purnawirawan jenderal ini itu merupakan manuver politik yang tidak strategis ya sebenarnya gitu. Ya kalau betul-betul ada aspirasi itu kan mestinya disampaikan dalam bentuk misalnya memberikan masukan langsung kepada para elit, atau membuat apa namanya, membuat satu rekomendasi dengan langkah-langkah tertentu ya kepada kepada elit kunci di republik ini gitu ya, terutama para elit politik yang sekarang sedang berkuasa. Tapi langkah untuk kemudian secara terbuka menyampaikan, apalagi membocorkan melalui satu channel yang itu bisa dengan gampang diviralkan ya di dunia digital, itu langkah yang tidak strategis ya, karena yang terjadi bisa sebaliknya, justru di satu sisi apa, para purnawirawan itu ingin memberikan aspirasi untuk penggantian Gibran, tapi secara real politik justru langkah itu memperkuat posisi Gibran karena dia mendapat kapital banyak dari manuver politik yang tidak strategis itu. Betul. Terima kasih atas atensi teman-teman semua. Kita jumpa lagi dalam analisis lain di topik yang lain di channel ini, channel Politika 19. Salam warga cerdas.